Baghdad, pada suatu sore yang ramai, pasar utama dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang, pembeli, dan para ulama yang tengah berdebat sengit. Namun kali ini yang mereka perdebatkan bukan soal zakat, bukan soal jual-beli, bukan pula tentang nikah atau talak. Yang mereka ributkan adalah rokok. Ya, benda kecil yang mengeluarkan asap itu tiba-tiba menjadi topik besar yang mengguncang Baghdad. Entah dari mana asal mulanya, tapi kabar soal hukum rokok menyebar cepat bagaikan asap yang diterpa angin. Ada yang berteriak, "Rokok itu haram. Lihat saja, asapnya membuat dada sesak, membuat orang batuk, bahkan bisa memendekkan umur. Allah tidak menyukai sesuatu yang merusak tubuh." Yang lain membantah, "Tidak begitu. Kalau semua yang bikin batuk jadi haram, berarti makan cabai pun haram. Padahal cabai bikin banyak orang kepedasan sampai terbatuk-batuk." Lalu ada lagi yang nyeletuk, "Kalau begitu makruh saja. Tidak dilarang, tapi sebaiknya ditinggalkan. Karena apa gunanya membakar daun kering hanya untuk menghisap asapnya?" Pedagang tembakau tentu tidak tinggal diam. Mereka membela diri dengan suara keras. "Kalau kalian bilang rokok haram, habislah dagangan kami. Bagaimana kami memberi makan anak istri kalau rokok dilarang? Lagi pula, banyak orang justru merasa tenang setelah merokok. Bukankah ketenangan itu juga nikmat?" Ribut, gaduh, bahkan tukang sate di pojok pasar ikut nimbrung. Kalau asap rokok dianggap masalah, kenapa asap sate tidak dipermasalahkan? Padahal sama-sama bikin orang batuk. Malah sate bikin orang lapar dan tergoda. Semakin lama, semakin ramai. Rakyat kecil bingung. Mereka tidak tahu harus ikut siapa. Sebagian berhenti merokok karena takut dosa. Sebagian lain malah merokok lebih banyak karena menganggap itu tidak masalah. Kabar keributan itu sampai ke istana. Raja Harun al-Rashid, yang biasanya bijak dan tenang, kali ini benar-benar pening kepalanya. Astagfirullah, ulama-ulama besar negeri ini bisa ribut hanya gara-gara sebatang rokok. Ia geleng-geleng kepala. Tapi sebagai raja, ia tidak bisa membiarkan perdebatan tanpa ujung ini. Harus ada keputusan. Harus ada fatwa yang jelas. Maka ia pun memanggil semua ulama ke istana untuk membicarakan hukum rokok dengan serius. Namun, raja tahu satu hal. Jika ulama sudah berbeda pendapat, biasanya hanya ada satu orang yang bisa membuat semuanya diam. Orang itu bukanlah ulama besar, bukan pula hakim agung, melainkan seorang pria sederhana dengan logika aneh, kata-kata jenaka, dan keberanian luar biasa, Abu Nawas. Hari majelis tiba. Aula istana penuh dengan ulama, kadhi, pedagang, bahkan rakyat yang ingin tahu bagaimana hukum rokok diputuskan. Semua duduk bersila dengan wajah tegang. Seorang ulama berdiri, dengan suara lantang ia berkata, "Rokok itu jelas haram. Allah melarang sesuatu yang merusak tubuh. Dan rokok terbukti membuat orang sakit, batuk, bahkan bisa mati muda. Apalagi baunya mengganggu orang lain." Belum sempat semua mengangguk, ulama lain bangkit. "Tidak bisa begitu. Haram itu berat. Tidak ada dalil jelas yang menyebutkan rokok. Maka paling tepat hukumnya makruh. Sebaiknya ditinggalkan, tapi tidak sampai dosa besar kalau dilakukan." Ulama ketiga ikut menimpali. Kalau kita mau adil, rokok bisa dianggap mubah. Benda biasa saja, tergantung bagaimana orang memakainya. Kalau berlebihan memang buruk, tapi kalau sekadar 1-2 batang, tidak masalah. Lalu seorang ulama tua yang terkenal keras berdiri sambil menuding, "Kalian semua salah. Haram, makruh, mubah, itu semua hanya dugaan. Yang jelas, kita harus melarangnya total demi keselamatan umat." Majelis pun gaduh. Ada yang bersorak mendukung haram, ada yang teriak makruh,
ada pula yang bersuara mubah. Suasana berubah bagaikan pasar yang ribut. Para pedagang tembakau gelisah. Kalau rokok dianggap haram, habislah mata pencaharian mereka. Mereka pun mencoba membela diri. Wahai tuan ulama, jangan lupa, rokok juga memberi nafkah bagi banyak keluarga. Petani tembakau, buruh penggiling, hingga pedagang kecil. Kalau haram, berarti kalian memutus rezeki mereka. Seorang ulama menjawab ketus, rezeki bisa dicari dari jalan lain, jangan dari barang yang merusak. Seorang pedagang melawan, kalau begitu, kenapa pedagang kuda tidak dilarang? Padahal banyak orang jatuh dari kuda dan mati. Apakah menunggang kuda juga haram? Ribut lagi. Raja memukul meja, suaranya menggema. Cukup, kalian ini ulama besar, tapi berdebat seperti anak kecil. Aku ingin jawaban yang jelas, yang bisa diterima rakyat. Kalau kalian tidak bisa, aku akan panggil Abu Nawas. Semua langsung terdiam. Nama Abu Nawas disebut, dan wajah-wajah berubah. Sebagian ulama merasa tersinggung karena dianggap kalah oleh seorang rakyat biasa. Tapi sebagian lain justru penasaran. Apa yang akan dikatakan Abu Nawas kali ini? Di luar istana, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi. Ia tidak ikut pusing soal rokok, meski asap rokok mengepul di sekitarnya. Sambil menyeruput kopi pahit, ia tersenyum melihat orang berdebat keras padahal topiknya hanyalah asap. Seorang utusan raja datang tergesa-gesa. Abu Nawas, Baginda memanggilmu segera. Ulama-ulama sudah hampir saling lempar sorban gara-gara hukum rokok. Abu Nawas tertawa terbahak. Lempar sorban? Untung bukan lempar sandal. Baiklah, aku datang. Mungkin aku bisa membantu. Atau mungkin aku akan menambah kekacauan. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut dengan tatapan penuh harap sekaligus sinis. Ulama-ulama yang merasa tersinggung sudah siap menantang. Pedagang tembakau tersenyum penuh harapan. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Abu Nawas, kata raja, hari ini rakyat dan ulama ribut soal rokok. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Aku ingin kau memberi jawaban yang jelas. Abu Nawas mengangguk. Baik, Baginda, tapi izinkan aku menjawab bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan sebuah pertunjukan kecil. Raja mengizinkan. Semua menunggu dengan penasaran. Dengan langkah santai, Abu Nawas mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Semua mata langsung membelalak. Ulama-ulama menatap tajam, pedagang tersenyum, raja menahan tawa. Lihatlah, kata Abu Nawas, ini adalah benda kecil yang membuat seluruh negeri ribut. Mari kita uji bersama-sama. Ia menyalakan rokok itu. Asap putih mengepul, melayang-layang di udara. Beberapa ulama langsung batuk-batuk. Sebagian menutup hidung, sebagian lagi mencoba tetap tenang. Abu Nawas menunjuk mereka satu persatu. Siapa yang bilang rokok itu haram, silakan keluar majelis agar tidak ikut menghirup asapnya. Beberapa ulama berdiri dan pergi sambil mengomel. Siapa yang bilang rokok makruh, silakan tetap duduk, tapi jangan hirup terlalu dalam. Mereka pun duduk, tapi menunduk dan mengipas-ngipas. Dan siapa yang bilang rokok mubah, silakan ikut menikmati, kata Abu Nawas sambil menawarkan rokok. Sontak suasana gaduh. Ada yang tertawa, ada yang marah, ada juga yang malu-malu. Raja akhirnya tertawa keras, hingga hampir jatuh dari singgasana. Raja mengangkat tangannya, meminta Abu Nawas menjelaskan. Sekarang katakan dengan jelas, bagaimana hukum rokok itu? Abu Nawas menarik napas panjang, lalu dengan wajah serius ia berkata, hukum rokok tergantung pada logika akibatnya.
Jika rokok membuat tubuh rusak, membuat orang sakit, maka hukumnya mendekati haram. Jika rokok mengganggu orang lain dengan asapnya, maka hukumnya makruh. Jika rokok dipakai sewajarnya dan tidak merugikan orang lain, maka bisa dianggap mubah. Dan jika rokok dijual dengan pajak tinggi untuk membiayai rakyat dan negara, maka hukumnya wajib untuk negara. Majelis terdiam sejenak. Lalu semua meledak tertawa. Raja menepuk meja sampai bergetar. Luar biasa. Engkau membuat hukum rokok menjadi jelas sekaligus membingungkan. Abu Nawas tersenyum nakal. Bukankah asap memang begitu, Baginda? Terlihat jelas, tapi mudah hilang. Seorang ulama mencoba menyanggah. Abu Nawas, kau tidak bisa main-main dengan hukum agama. Haram dan halal itu urusan serius. Abu Nawas menjawab tenang. Aku tidak main-main, wahai Tuan Ulama. Aku hanya mengingatkan bahwa hukum bukan hanya soal kata-kata, tapi juga soal akibat nyata. Kalau kalian melarang rokok, apakah rakyat akan berhenti? Atau justru muncul pasar gelap? Kalau kalian membolehkan, apakah rakyat akan sehat? Itu yang harus dipikirkan. Lalu ia menambahkan dengan tawa. Kalau asap rokok dianggap dosa, bagaimana dengan asap sate di pasar? Bukankah sama-sama bikin orang batuk? Apakah sate juga haram? Rakyat yang hadir tertawa. Para ulama yang tadinya marah kini terdiam, sebagian tersenyum kecut. Abu Nawas lalu menoleh ke para pedagang tembakau. Kalian berdagang rokok, tapi jangan hanya memikirkan untung. Kalau dagangan kalian membuat rakyat sakit, kalian juga ikut berdosa. Pedagang terdiam. Abu Nawas melirik raja. Dan Baginda, jangan hanya berpikir menarik pajak. Kalau pajak rokok dipakai untuk pesta istana, itu haram bagi Baginda. Tapi kalau dipakai untuk sekolah, rumah sakit, dan jalan rakyat, maka rokok bisa jadi amal jariah. Raja terbahak, tapi juga merenung. Kabar fatwa Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Di kedai kopi, orang-orang menirukan gaya Abu Nawas. Kalau bikin batuk haram, kalau bikin negara untung wajib. Pasar penuh gelak tawa. Pedagang lega karena dagangan tetap laku. Rakyat merasa terhibur. Ulama masih menggeleng-geleng, tapi diam-diam mereka kagum. Abu Nawas menutup pesannya. Hukum tidak boleh hanya dilihat dari tulisan, tapi dari dampaknya. Kalau rokok membuat hidup sia-sia, jauhilah. Kalau rokok bisa diatur untuk kebaikan, kelolalah. Jangan sampai asap membuat kita lupa akan hidup yang lebih penting. Di akhir majelis, Raja menepuk bahu Abu Nawas. Engkau membuat semua orang tertawa, tapi juga berpikir. Fatwa ini mungkin tidak memuaskan semua pihak, tapi cukup membuat rakyat sadar. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah cara asap bekerja, Baginda. Membuat orang batuk, tapi juga membuat orang berpikir. Raja tertawa. Ulama tersenyum. Rakyat bersorak. Dan Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan istana dengan tawa khasnya yang menggema di langit Baghdad. Suasana istana mulai mereda setelah perdebatan panjang yang penuh asap, canda, sindiran, dan tawa. Para ulama sudah letih, pedagang tembakau sudah lelah menghitung untung rugi dalam kepala mereka, dan Raja Harun al-Rashid hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Abu Nawas. Raja kemudian berdiri dari singgasananya, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh rasa penasaran. Abu Nawas, ujar sang raja dengan suara berat namun hangat, engkau bukan hanya membuat para ulama bingung, tetapi juga membuat seluruh istana tertawa. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadikan persoalan serumit ini menjadi bahan canda, sekaligus pelajaran? Abu Nawas menunduk hormat, lalu tersenyum. Baginda, asap rokok itu seperti logika manusia.
Bila diarahkan ke tempat yang salah, ia akan membuat orang batuk-batuk. Tetapi bila dibiarkan menguap ke udara dengan bijak, ia akan mengajarkan kita bahwa tidak semua kabut adalah kegelapan. Kadang-kadang, ia justru membuat kita mencari cahaya. Kata-kata itu membuat seisi ruangan hening sesaat. Lalu tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari sudut ruangan. Seorang pelayan istana tak bisa menahan diri, kemudian disusul tawa para pengawal, dan akhirnya seluruh ruangan pecah dalam gelak tawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Abu Nawas sambil berkata, "Engkau benar-benar membuat hukum jadi membingungkan, tetapi sekaligus menenangkan. Engkau membuat kami sadar bahwa perdebatan tanpa tawa hanyalah asap yang menyakitkan mata." Abu Nawas pun menimpali dengan jenaka. "Betul sekali, Baginda. Asap yang paling berbahaya bukanlah rokok, melainkan asap kesombongan yang keluar dari dada manusia. Itu yang benar-benar bisa mencekik umat manusia." Semua orang tertawa lagi, bahkan ulama yang tadi serius pun ikut tersenyum kecut. Mereka sadar, meski disindir, tapi sindiran Abu Nawas bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mengingatkan. Di luar istana, kabar itu cepat menyebar. Rakyat Baghdad menirukan gaya Abu Nawas. Ada yang pura-pura batuk sambil bilang, "Haram kalau bikin sakit." Ada yang sambil menjual tembakau berteriak, "Wajib kalau bikin untung negara." Pasar penuh gelak tawa, kedai kopi makin ramai, dan cerita Abu Nawas jadi legenda yang tak terlupakan. Dan seperti biasa, Abu Nawas berjalan pulang dengan santai, sebatang rokok terselip di telinganya. Ia tidak menyalakannya. Ia hanya tertawa kecil sambil bergumam, "Kalau asap bisa membuat orang berpikir, maka biarlah aku meniupkan tawa, bukan bara."